Kembali lagi bersama saya Francisca Rati di Jakarta Murugan Temple yang berada di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dan hari ini bisa menjadi hari momen yang bersejarah untuk umat Hindu, khususnya di Indonesia. Karena hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, yang merupakan tanggal cantik juga ini ya, 02.02.2025 ini akan diselenggarakan peresmian kuil Hindu terbesar di Indonesia. Dan ini juga sekaligus akan menjadi kuil Hindu versi India yang terunik, tidak hanya di Indonesia saja namun juga se-Asia Tenggara. Dan tentunya untuk peresmian kali ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara dan juga akan dihadiri oleh Presiden Komisaris NT Corporation, Dr. Insinyur Nurdin Tampu-Bolon. Dan tentunya ini akan menjadi hari yang istimewa karena sesaat lagi ya ini kita menantikan momen-momen di mana tepatnya akan dilangsungkannya peresmian kuil Hindu terbesar di Indonesia, dan kami juga sudah melihat sejumlah pejabat negara yang hadir saat ini sudah memasuki ke area kuil Jakarta Murugan Temple ini. Dan tampaknya memang sesaat lagi acara peresmian akan segera dimulai. Dan bisa kami laporkan juga sebelumnya bahwa sebelum acara peresmian ini tadi pagi sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat juga diselenggarakan prosesi ibadah yang dimana ini merupakan upacara ritual Mahasuci, yakni upacara Mahakumbhabhisegam, yang ini adalah ritual puncak perayaan yang menjadi prosesi, di mana dilakukan ritual atau prosesi ibadah pembersihan dan membersihkan tentunya kuil dari Jakarta Murugan Temple ini dari elemen-elemen negatif atau aura-aura negatif, sehingga tentunya kuil ini dibersihkan begitu melalui prosesi ibadah yang sudah diselenggarakan tadi pagi, dan tentunya juga diiringi atau dipimpin langsung oleh 90 pendeta yang berasal dari India. Dan selain itu setelah prosesi pembersihan tadi juga dilanjutkan dengan prosesi penyucian, di mana prosesi penyucian ini juga diselenggarakan melalui dengan simbol tabur bunga. Dan ini dilaksanakan, penaburan bunga ini dilaksanakan langsung dari atas helikopter begitu, kepada atau ditaburkan langsung dari atas puncak kuil, dan juga diiringi dengan percikan air suci yang dilaksanakan oleh para pendeta yang sudah didoakan tentunya sebelumnya, yang sudah disembahyangkan dan kemudian dipercikan kepada seluruh umat Hindu yang hari ini hadir Assalamualaikum di warahmatullahi kuil ini. wabarakatuh. Dan tentunya selain Shalom, pembersihan atau Om penyucian tempel atau Swastiastu, kuil ini sendiri, Namo ini menjadi Buddhaya, penyucian salam juga bagi sejahtera seluruh bagi kita umat. semua, Dan tampaknya prosesi salam peresmian kebajikan. akan segera dimulai. Kita langsung saja Yang menyaksikan terhormat, bersama-sama yang akan disiarkan langsung dari segenap para Nusantara menteri TV. dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Dirjen Bimas Hindu, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Hindu, Duta Besar India untuk Indonesia, segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi Gerindra, Ketua Dewan Pembina Perwakilan Pusat Gema Sadana Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sanatana Dharma Alayam Bapak Dr. A.S. Kobalen beserta jajarannya, keluarga besar Gema Sadana se-Indonesia, para pemuka agama, tokoh masyarakat, serta seluruh umat yang hadir dalam acara ini. Selamat datang di perayaan Mahakumbhabhisegam 2025 Jakarta Murugan Temple. Sebuah peristiwa suci yang mempererat nilai-nilai spiritual, budaya,
dan persaudaraan antar bangsa. Untuk mengawali acara dengan penuh semangat kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Dr. A.S. Kobalen, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sanatana Dharma Alayam untuk menyampaikan laporan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Lingkungan, Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Ibu Kabinet Indonesia Maju, para Dirut BUMN, Ketua Dewan Pembina Gemasadana, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, tokoh nasional ada Bapak Rizal, anggota DPR RI ada Ibu Sarah di sini, kawan-kawan sekalian umat sedharma, tokoh masyarakat, tokoh adat, para tamu undangan dari luar negeri, Bapak Duta Besar India, Ketua Majelis Tinggi Agama Hindu, Bapak Wisnu Tenabawaya, yang hadir Bapak Dirjen, para hadirin sekalian, terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widiwasa, di mana atas anugerahnya kita sama-sama menyaksikan peresmian tempat ibadah ini, yang hari ini kita sama-sama saksikan setelah perjalanan panjang. Peletakan batu pertama 14 Februari Bapak 2020. Kemudian kita sama-sama menghadapi bencana 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun ini rampung hampir kurang lebih 2 tahun setengah. Dengan dukungan para dermawan, dermawati, seluruh Indonesia lintas agama, bahkan dari luar negeri, sehingga tempat yang megah ini menjadi sebuah sejarah. Ini terbesar di ASEAN dan terunik di dunia, dan ini menjadi pusat wisata rohani, pusat wisata dalam dan luar negeri. Untuk itu dengan bangga kami nantinya memohon kepada Pak Hashim bisa memberikan motivasi. Pak Hashim tahu dari awal peletakan batu pertama, cobaan-cobaan yang kami alami bersama, tapi dengan kekuatan dan kepercayaan bahwa
setiap cobaan pasti berakhir dengan kebaikan, maka kami dengan teguh terus melanjutkan perjalanan tanpa henti. Demikian juga dengan hari ini persiapan peresmian ini 10 hari, sehingga semua ini panitia berpuasa Bapak. Berpuasa termasuk Gemasadana se-Indonesia. Akhir kata, jika di dalam penyambutan kami, kalimat kami, terdapat kesalahan di sana sini, kami memohon maaf. Ritual pensucian ini menghadirkan pendeta senior dari Tamil Nadu, India Selatan, sebanyak 101 orang yang rencananya akan menyambut Bapak Presiden kita sekaligus memblessing. Hal itu sudah kami siapkan dengan baik. Rumah ibadah seperti yang kita lihat, menara ini memang begini. Ritualnya memang mengacu kepada menit, detik, dan tanggal yang kami belum bisa menggesernya karena menjadi perimbun dalam agama Hindu. Tapi ini sudah kehendak Sang Yang Widi Wasa, kehendak alam. Maka kami mohon nantinya Bapak Menteri Agama, Pak Hashim dan kawan-kawan bisa memberikan motivasi bahwa ini akan menjadi sebuah sejarah. Kami yakin ini rumah ibadah setelah Istiqlal, katedral, dan untuk wisata Hindunya masuk. Ini menjadi salah satu catatan sejarah. Di India Bapak ada konsep Amar Akbar Anthony, di mana 3 agama besar menyatu dengan persaudaraan via Indian religion is personal. Jadi ada masjid namanya Nagore, ada Welankani Katolik Bapak, ada Chidambaram Shiva Temple, ada 3 triangle itu. Amar Akbar Anthony itu hari ini ada di Indonesia dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak A.S. Kobalen atas laporannya yang penuh makna. Berikutnya kami mengundang Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pembina Perwakilan Pusat Gemasadana untuk memberikan sambutan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Vanakkam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Shalom. Yang saya amat hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, kawan saya sudah lama. Yang saya hormati Menteri Luar Negeri, kawan saya juga lama, Bapak Sugiono, Bapak Dr. Raja Anthony, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kawan baru, tapi sudah cukup dalam persaudaraannya. Bang Ical Bakri, kawan lama, seperjuangan. Pak Budiman Sujatmiko juga kawan seperjuangan, senasib juga. Your Excellency, the Ambassador of the Republic of India, thank you all, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemuka agama yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu semuanya. 5 tahun lalu saya diminta oleh kawan-kawan beragama Hindu untuk menjadi Ketua Advisory Committee ya. Penasihat ya, saya Dewan Penasihat. Kadang saya lupa ini saya jadi apa ini. Ada ketua ini, ketua itu, tapi dalam hal ini, hari ini Ketua Dewan Penasihat ya. Dan ini suatu, Bapak-bapak Menteri, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ini suatu hal yang agak unik di Indonesia. Karena saya kira semua tahu bahwa saya beragama Kristen Protestan. Tapi
saya diminta untuk jadi ketua penasihat agama berbeda, agama Hindu. Saya ambil ini suatu kehormatan besar. Kehormatan besar bahwa di Indonesia ini, bahwa hari ini ada peresmian kuil Hindu yang saya dengar terbesar di Asia Tenggara, kalau tidak salah di ASEAN, terbesar. Di dalam negara yang majemuk, yang terdapat 5 agama besar, termasuk agama Islam yang mayoritas, tapi bahwa Indonesia sesungguhnya negara Pancasila. Kita berbangga, saya berbangga Bapak Menteri Agama, saya berbangga Bapak Menteri Luar Negeri, saya berbangga Bapak Menteri Kehutanan. Saya berbangga bahwa hari ini pemerintah Republik Indonesia diwakili begitu banyak petinggi-petinggi pemerintah kita. Saya berbangga itu. Dan walaupun sampai beberapa jam Bapak Presiden Prabowo Subianto berencana untuk hadir, tapi namun karena kesehatan beliau, ya beliau harus jaga baik-baik. Kami semua putuskan beliau tidak hadir, tapi beliau kirim salam kepada semuanya, terutama kepada masyarakat Hindu India dan Hindu umumnya atas peristiwa peresmian tempel yang luar biasa ini. Kita lihat, dan saya tahu sebagai bagian dari panitia, perjuangan yang dilakukan yang harus dialami oleh panitia luar biasa, yang tadi disebut bahwa selama 2 tahun COVID praktis tidak ada kegiatan. Namun hari ini 5 tahun kemudian kita hadir bersama untuk meresmikan suatu tempat ibadah yang luar biasa. Saya bersaksi minggu lalu Pak Prabowo Subianto berkunjung ke Republik India sebagai tamu kehormatan pada Republic Day, Hari Republik yang ke-75 yang dirayakan oleh rakyat India. Juga Duta Besar India juga hadir. Dan waktu itu Pak Prabowo sampaikan ke Badan Menteri bahwa minggu berikutnya hari ini akan diadakan acara peresmian. Saya sendiri lihat bagaimana bahagianya, kegembiraannya Pak Yang Mulia Perdana Menteri India bahwa di Indonesia, di ibu kota negara, sebetulnya secara resmi bukan ya ibu kota negara, tapi tempat administrasi negara. Kita hadir, kita menyaksikan kehadiran suatu tempat ibadah Hindu yang luar biasa. Ini menjadi kebanggaan saya, kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terima kasih kepada pemerintah daerah, khusus Jakarta, atas izin yang diberikan, izin ibadah, izin IMB, dan semua perizinan yang memungkinkan tempel ini berdiri. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat berbangga bahwa Indonesia dan pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa. Saya berbangga. Dan ini betul-betul diapresiasi. Ini betul-betul dihargai oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa India, yang sudah terjalin persahabatan yang luar biasa selama 75 tahun lebih. Kita mencatat bahwa tamu kehormatan pertama pada Hari Republik pertama Republik India adalah pendiri bangsa Indonesia,
pendiri Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno yang waktu itu. Dan minggu lalu, Pak Prabowo Subianto adalah tamu kehormatan ke-15 yang diundang oleh pemerintah dan rakyat India. Dan untuk itu, Excellency Ambassador of India, on behalf of myself personally, on behalf of my brother Prabowo Subianto, I want to thank you and the people of India for the very high honor that you bestowed to him and to the people of Indonesia. Thank you very much. Terima kasih. Vanagam Nandri. Terima kasih kepada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo atas sambutannya. Untuk selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Hindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, wite tongtien, rahayu. Om Swastiastu, Manakam, Namaste. Salam Pancasila, merdeka. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hari ini bersama-sama Bapak Menteri, Pak Hashim, para menteri yang lain, dan para tokoh negarawan, para tokoh agama, dan umat sedharma. Kita bangga hari ini bisa terdapat meresmikan kuil yang terbesar, Murugan Temple ini. Bapak Ibu sekalian, bangsa kita ini bangsa yang besar. Dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa. Dharma ini quote and quote artinya kebenaran. Dharma agama, apapun agamanya, tadi Pak Hashim sampaikan, Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kita sulit. Dan Dharma, sastra, kitab sucinya, pustaka sucinya, mari kita baca. Masing-masing agama dan yakinkan kepada agamanya masing-masing. Kemudian ada Dharma Tula, berdiskusi, bebas menyampaikan, sehingga betul-betul tadi kita dengarkan dari Pak Hashim, nanti dari Pak Menteri Agama. Dengarkan baik-baik, pikirkan yang terbaik, kemudian kerjakan terbaik, biasakan yang terbaik, itulah jadi karakter anak bangsa kita. Kita bangga, kemudian kita tahu bahwa ada Dharma Yatra, dari tempat benar ke tempat benar, dari kuil ke kuil, dari masjid ke masjid, dari gereja ke gereja, dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah yang lain. Baru saja saudara kita melaksanakan Imlek, yang lalu Natalan. Nah, April nanti umat Hindu akan melaksanakan, atau Maret nanti hari suci Nyepi. Kami juga berharap kita semua saling menghormati, saling menghargai. Dharma, Dharma, Dharma ini semua. Kebenaran. Dari awal sampai akhir. Benar dan terus benar. Dengan mengucapkan Om Awiganamastu Namasidam. Kita berharap peresmian kuil ini berjalan aman, lancar, damai. Kemudian tentu kita doakan dengan Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah dan tersebar ke segala penjuru. Om Loka Samasta Sukito Mawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita selalu mendoakan itu. Kemudian tadi sampaikan Bapak Presiden, kita doakan semoga beliau sehat walafiat untuk memimpin negeri ini. Dengan astacitanya. Maka per tokoh agama kami juga ingin untuk melaksanakan seperti yang dicanangkan Pak Menteri Agama tentang kurikulum cinta kasih. Dalam agama Hindu ada tatwa masih. Aku dan engkau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian Wasudewam Kutumbakam, kita satu keluarga, satu bangsa, satu tanah air, satu umat manusia.
kita junjung tinggi hak asasi manusia. Selaku warga negara tentu Pancasila kita bumikan di negeri ini. Kemudian selaku umat beragama tentu kalau di Hindu ada Pancasrada, percaya kepada Tuhan Brahman, percaya kepada Atman, Punarbawa, percaya terhadap hukum karma pala, baik kita kerjakan, baik kita petik. Kemudian percaya moksa. Maka kami selaku Ketua Persada Hindu Dharma Indonesia menyampaikan pada seluruh umat, dimanapun berada dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita bekerja sama saling mendoakan satu dengan yang lain, agar betul-betul bangsa ini semakin kokoh kuat. Kita ingin membangun sumber daya manusia Indonesia, manusia rohani, manusia jasmani, dan manusia sosial. Manusia rohani tentu iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia jasmani betul-betul samata, betul-betul sehat walafiat. Dia betul-betul bisa lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, nyelam, sehat betul badannya. Kemudian manusia sosial kita bisa duduk bersama, bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan siapapun di muka bumi ini perlu ada komunikasi. Kita berkolaborasi, saling berkontribusi untuk kemajuan negeri. Saya rasa ini intinya. Maka dalam agama Hindu juga disampaikan bahwa ada Pancasatya. 5. Pertama, Satya Hridaya. Dengarkan kata hati, kata orang pikir baik-baik supaya tidak jadi hoax. Kemudian Satya Wacana. Mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Sekarang banyak yang bocor mulut. Hati-hati mulut, jangan kasar, jangan jahat. Kemudian jangan bohong. Ini kata kuncinya agar kita betul-betul bisa duduk dengan tertib, aman, dan damai. Kemudian Satya apa lagi? Satya Semaya, pegang janji. Janji pagi, siang, sore, malam. Dan terus janji untuk tetap bersatu negeri ini kita pegang. Bahwa kita nyanyikan tadi lagu Indonesia Raya. 3 stansa harusnya yang katakan stansa pertama, mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Stansa kedua, mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Inilah yang pesan-pesan sebagai anak bangsa. Kemudian ada Satya apa lagi? Kita punya ada Satya laksana. Do the best, lakukan terbaik kapanpun dan dimanapun. Jadikan tempat ibadah ini jadi center of excellence untuk membina umat kita. Silakan peradaban budaya agama adat dan seni. Melihat agama Hindu hendaknya secara komprehensif. Sehingga tidak sepotong-sepotong. Sehingga betul-betul nanti umat betul-betul bisa saling menghargai. Baik yang keturunan India. Baik yang keturunan manapun juga. Kita satu Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, satu ini Tuhan, duanya ini bulat. Bulatkan pikiran, bulatkan hati. PR besar kita itu dia. Presiden rakyat, pemerintah rakyat, para pendeta rakyat, panis rewardnya, public relationnya. PR, jangan terbalik-balik jadi RP, rupiah-rupiah yang salah kita sampaikan. Hati-hati ini. Oleh sebab itu mari kita dengarkan nanti petuah dari Pak Menteri, dari Pak Hasim tadi. Terima kasih Pak Hasim, ini sudah berdiri, tinggal kita rawat bersama-sama. Jadikan tempat ini tempat ibadah yang betul-betul bisa menyatukan umat, ya, umat sedharma. Baik di Bali, di Jawa, di Sumatera, dimanapun. Ingat Bali, bantu ayah, lindung ibu. Bali, banyak lihat, bukan banyak libur. Yang sering sampaikan. Sehingga betul-betul anak-anak bangsa makin terbuka. Terima kasih sekali lagi Pak Hasim, terima kasih Pak Menteri, semuanya. Sehingga umat sedharma, para tokoh dari etnis India, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas doa saudara sekalian, bahwa bangunan ini bisa berdiri dengan baik, dengan kerjasama, kolaborasi, kemudian saling berkontribusi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sancai. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Bawa Tenaya atas kata sambutannya. Selanjutnya, dengan penuh kehormatan kami mengundang Yang Mulia Perdana Menteri India, Bapak Narendra D. Modi untuk memberikan sambutan secara daring.
वेट्रीवेल मुरुगनुक्कू हरोहरा His Excellency President प्रबोवो मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज, तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। मेरी कामना है तिरुपुगड़ के भजनों के माध्यम से भगवान मुरुगन का यशगान होता रहे। स्कंद षष्ठी कवचम के मंत्र सभी लोगों की रक्षा करे। मैं डॉक्टर कोवालन और उनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत से मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है, और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रबानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है।
जब भारत के लोग काकाविन और सेरात रामायण के बारे में सुनते हैं तो उनमें वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस जैसी ही भावना जगती है। अब तो भारत में अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का मंचन भी होता रहता है। इसी तरह बाली में जब हम ओम स्वस्ति अस्तु सुनते हैं तो हमें भारत के वैदिक विद्वानों का स्वस्ति वाचन याद आता है। आपके यहां बोरोबुदुर स्तूप में हमें भगवान बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं के दर्शन होते हैं जिनका अनुभव हम भारत में सारनाथ और बोधगया में करते हैं। हमारे ओडिशा राज्य में आज भी बाली यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव उन प्राचीन समुद्री यात्राओं से जुड़ा है जो कभी भारत इंडोनेशिया को व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती थी। आज भी भारत के लोग जब हवाई यात्रा के लिए गरुड़ इंडोनेशिया में बैठते हैं तो उन्हें उसमें भी हमारी साझा संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथियों, हमारे रिश्ते ऐसे कितने ही मजबूत तारों से गूंथे हैं। अभी जब प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत आए थे, हम दोनों ने तब भी इस साझी विरासत से जुड़ी कितनी ही चीजों पर बात की, उन्हें चेरिश किया। आज जकार्ता में भगवान मुरुगन के इस नए भव्य मंदिर के जरिए हमारी सदियों पुरानी विरासत में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। मुझे विश्वास है ये मंदिर न केवल हमारी आस्था का बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी नया केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। ये विविधता, ये बहुलता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। इंडोनेशिया में विविधता की इस परंपरा को भिन्नेका तुंगल इका कहते हैं। भारत में हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। ये विविधता को लेकर हमारी सहजता का ही है कि इंडोनेशिया और भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इतने अपनत्व से रहते हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी प्रेरणा दे रहा है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी धरोहर, हमारी विरासत आज इंडोनेशिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। हमने साथ मिलकर प्रबानन मंदिर के संरक्षण का फैसला किया है। हम बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को लेकर अपनी साझी प्रतिबद्धता प्रकट कर चुके हैं। अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया। हमें ऐसे और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है प्रेसिडेंट प्रबोवो के साथ मिलकर हम इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारा अतीत
हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगा। मैं एक बार फिर प्रेसिडेंट प्रबोवो का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। We sincerely appreciate Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for his gracious greetings on the occasion of the Mahakumbhabhishekam. May this sacred event bring peace, prosperity, and divine blessings to all. Thank you very much, His Excellency Sandeep Chakravarti. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, Prime Minister Perdana Menteri India yang baru saja memberikan sambutan sangat panjang dan sangat penuh persahabatan. Ya, mungkin tidak berkelebihan kalau saya mengajak kita tepuk tangan sekali lagi atas sambutan seorang nomor satu. India memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pembangunan tempel yang luar biasa ini. Yang saya hormati senior kita, sahabat kita, Bapak Hashim Subianto, yang jabatan beliau beberapa ya, tapi di sini Ketua Dewan Penasehat Sri Samatana Dharma Alamaya. Hadir juga senior kita, orang tua kita, Bapak Abu Rizal Bakri. Yang saya hormati Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono, yang baru saja memberikan suatu kejutan di depan Perdana Menteri melakukan sebuah lagu India. Ternyata sangat impresif masyarakat di sana. Saya kira kita perlu mencari rekamannya itu Pak Hashim. Nah, diplomasi seni itu sangat penting. Yang kita hormati Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Beliau mahasiswa saya, tapi kebanggaan kami mahasiswa lebih pintar daripada dosennya, itu tanda syukur yang sangat luar biasa. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sahabat saya waktu sama-sama di Inggris kemarin, beliau ngambil S2, saya visiting scholar, Pak Budiman Sujatmiko. Ada sahabat kita yang saya hormati, Pak Wamen Desa, Pak Rizal Patria. Yang sangat kita muliakan juga adalah pimpinan Yayasan Sri Samantan Dharma Alamaya, Dr. A.S. Kobalen. Yang kita hormati bersama Ketua Umum Majelis Agama Hindu, Bapak Wisnu ya, Patanaya, sahabat lama. Yang saya hormati Dirjen Agama Hindu dan juga Dubes India. Excellency, thank you for join together here. Kemudian juga our guys from Tamil Nadu, from Southeast India. Oh, ini ada juga sahabat kita, Pak, suka memberikan penghargaan yang luar biasa kepada prestasi-prestasi anak bangsa. Ya. Kemudian juga anggota DPR Pusat juga hadir. Luar biasa, banyak sekali tamu-tamu istimewa kita yang hadir
pada kesempatan ini suatu bentuk dalamnya persahabatan antara satu sama lain di Republik yang tercinta ini. Pertama-tama tentu saja kami sekali lagi mohon maaf dan sekaligus Bapak Presiden yang tercinta kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, meminta maaf kepada kita semua. Sesungguhnya dari awal sudah menjadwalkan akan hadir, tapi karena satu dan lain hal, ya minta maaf dan minta saya sekaligus untuk mewakili beliau dalam acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian, luar biasa bangunan yang sangat megah, sangat indah ini. Mudah-mudahan ini akan nanti mengangkat citra bangsa Indonesia kita. Tahun lalu Masjid Istiqlal itu mendapatkan International Award dari Bank Dunia, World Bank dari Washington DC dengan Award 8, bangunan paling efisien, efektif dan bernuansa toleransi. Sehingga imam besarnya diminta sebagai President of International Grand Imam Associations. Kemudian juga kita lagi viral kemarin bahwa tahun 2024 ya, Indonesia adalah the most beautiful country in the world. Ini luar biasa. Di situ ditampilkan keindahan Bali, keindahan Jakarta, keindahan pulau-pulaunya, dan yang tidak kalah pentingnya keindahan manifestasi Bhinneka Tunggal Ikanya. Jadi banyak sekali prestasi internasional Indonesia akhir-akhir ini ya. Kita berharap semoga di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, nama besar Indonesia itu akan semakin mencuat di dalam sejarah dunia kita akan datang. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyaksikan upacara pensucian Mahakumbha Abhiseka dan peresmian Sri Sanatana Dharma Alayam Jakarta Marugan Temple. Momen ini bukan sekedar peresmian fisik sebuah tempat ibadah, tetapi juga perwujudan hak asasi manusia dalam menjalankan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Hak asasi manusia dalam kebebasan beragama adalah pilar utama demokrasi yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menghormati dan melindungi keberagaman kepercayaan. Ya, saya ulangi, melindungi keberagaman kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Pembangunan tempat ibadah merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan tersebut. Memastikan bahwa setiap umat beragama memiliki ruang yang layak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam ajaran agama Hindu, membangun tempat ibadah itu adalah kewajiban suci yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dharma umat Hindu dalam mewujudkan keharmonisan spiritual dan sosial. Sebagaimana dikatakan dalam Janakaya Niti Sastra, ya, pasal 12 ayat 11, kebenaran adalah ibuku, ilmu pengetahuan suci adalah ayahku, kewajiban suci adalah saudaraku, belas kasihan adalah temanku, kedamaian adalah istriku, memaafkan adalah putraku. Keenam tersebut adalah keluarga bagiku. Ungkapan ini mengajarkan bahwa kewajiban suci adalah bagian daripada keluarga spiritual kita. Sebagaimana juga membangun tempat ibadah merupakan tanggung jawab luhur yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan. Sri Sanatana Dharma Alayam Jakarta Marugan Temple ini dapat digunakan untuk merawat keenam keluarga itu agar mampu memancarkan cahaya kedamaian semesta ini. Hadirin yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk mendukung dan mengimplementasikan asta cita yang menjadi visi besar pemerintah Prabowo Gibran.
Dalam konteks ini, peresmian Sri Sanatana Dharma Alayam Jakarta Marugan Temple mencerminkan beberapa poin penting dari Astacita, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, keberagaman agama dan kepercayaan menjadi kekuatan utama di dalam membangun persatuan dan keharmonisan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tempat ibadah bukan hanya sebagai pusat spiritualitas, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan yang merawat nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan rumah ibadah adalah manifestasi nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan di dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Sri Sanatana Dharma Alayam Jakarta Marugan Temple ini juga menjadi simbol cinta kasih kepada Sang Atma, sebagaimana diuraikan di dalam Brad Arnayaka Upanishad. Sesungguhnya bukan karena kepentingan suami, sang suami mencintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah sang suami mencintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan sang istri mencintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah sang istri mencintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan para putralah para putra mencintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah para putra mencintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan kekayaan itu dicintai, melainkan untuk kepentingan Atmalah kekayaan itu dicintai. Sesungguhnya bukan karena kepentingan ternak itu dicintai, tetapi untuk kepentingan Atma, maka ternak itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan Brahmana, ya, itu dicintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah, Brahma itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan Ksatria itu dicintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah, Ksatria itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan dunia itu dicintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah, dunia itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan dewata dicintai, tapi untuk kepentingan Atmalah, dewata itu dicintai. Sesungguhnya bukanlah kepentingan Veda itu dicintai, tapi untuk kepentingan Atmalah, Veda itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan makhluk itu dicintai, tetapi untuk kepentingan Atmalah, makhluk itu dicintai. Sesungguhnya bukan untuk kepentingan semuanya maka semuanya itu dicintai, tetapi semua untuk kepentingan Atmalah, maka semuanya itu dicintai. Sesungguhnya Atma itu, ya, materi, semestinya dilihat, semestinya didengar, dipikirkan, samadhi kepadanya. Ketika kemudian Atma itu terlihat, terdengar, terpikirkan, dan mengerti, ini artinya semuanya dimengerti. Dari ajaran ini kita memahami bahwa membangun tempat ibadah bukan semata-mata karena mencintai bendanya, akan tetapi karena cinta kepada kesadaran Atma yang suci. Cinta sang Atma menjadi landasan filosofis yang sangat mendasar agar sang Asman suci ini mampu membentuk insan-insan beragama yang kokoh dan menyikapi kehidupan ini. Cinta ini juga menumbuhkan kesadaran umat untuk selalu memiliki rasa menghormati, menghargai orang lain. Karena sang Atma suci itu, maka sama hakikatnya. Inilah menjadi visi misi Kementerian Agama yang baru saja atau sering saya dengungkan, bahwa ada 4 poin yang sangat penting bagaimana umat beragama itu semakin dekat dengan para pemeluknya. Ini pesan Bapak Prabowo kepada saya pada waktu itu, bahwa tantangan kita ke depan, bagaimana pemeluk semakin menyatu dengan agamanya. Semakin berjarak pemeluk dengan agamanya, pasti semakin banyak problem sosial. Tapi semakin mendekat, bahkan menyatu antara agama dan pemeluknya, maka itu akan tercipta masyarakat ideal. Karena itu kami mendeklarasikan kurikulum cinta. Apa jadinya kalau setiap guru agama apapun,
mengajarkan secara eksklusif agamanya paling benar, yang lainnya sesat, bahkan najis. Bagaimana mungkin anak didik yang sekecil itu didoktrin sebuah perbedaan bahkan kebencian? Pasti yang terwujud adalah hanya toleransi semu. Yang kita akan bangun di Republik ini adalah toleransi sejati. Lain toleransi, lain koeksistensi. Koeksistensi Anda ada di situ, kami di sini, Anda di sana. Jangan saling mengganggu. Itu koeksistensi, sama-sama eksis. Tapi toleransi, lebih dari sekedar itu. Anda di sana, saya di sini, Anda di situ, tapi kita diikat oleh tali cinta yang sangat dalam. Sama-sama kemanusiaannya, sama-sama NKRI-nya. Dan ini yang kita wujudkan, dan inilah yang kita harapkan menjadi toleransi sejati. Yang kedua adalah bagaimana membahasa agamakan, bagaimana penyehatan lingkungan yang tempat kita beribadah. Tidak mungkin kita bisa khusyuk beribadah di atas alam yang rusak. Karena itu bahasa agama sangat kita perlukan. Bagaimana alam ini menjadi makmur, alam ini menjadi lestari. Dan yang selanjutnya adalah nasionalisme. Indonesia di persimpangan geografis yang sangat penting. Kalau tidak ada penguatan nasionalisme, jangan-jangan wajahnya hanya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya sudah tidak Indonesia lagi. Karena itu penguatan nasionalisme dengan menetapkan, merancang strategi budaya nasional ke depan itu sangat penting. Karena itu Kementerian Agama, tentu kementerian yang terkait kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, ini tidak boleh terlambat kita programkan karena ini sangat mendasar untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami tentunya berharap bahwa keberadaan Sri Sanata Dharma Alayam ini dapat menjadi pusat spiritual, pendidikan agama, serta penguatan nilai-nilai luhur Hindu bagi umat Hindu di Indonesia. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, marilah kita terus menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah kepada kita semuanya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Kepada Bapak Menteri Agama agar tetap di podium. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atas pesan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Hashim Joyo Hadikusumo untuk memberikan cindera mata. Kepada Bapak Hashim agar tetap di podium. Selanjutnya kami mengundang Bapak A.S. Kobalen untuk memberikan cindera mata. Ya, terima kasih kepada Bapak Kobalen dan Bapak Hashim. Dengan penuh kebanggaan, kami menyampaikan bahwa Jakarta Murugan Temple dianugerahi penghargaan sebagai rumah ibadah Hindu aktif terbesar di Indonesia dan terunik di dunia oleh Museum Rekor Indonesia Muri. Untuk ini kami mengundang Bapak Jaya Suprana untuk menyerahkan piagam rekor Muri kepada Bapak Dr. A.S. Kobalen didampingi oleh pengurus
yayasan. Kami persilakan pengurus yayasan, Bapak Sarwan Kumar, Bapak Selwendren, Bapak Nilis Pren, Bapak Dr. Chandra, Oke, aman. Bisa. Arun Suwardana, dengan asumsi keyakinan bahwa teman-teman semua bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia karena saya tidak mampu saya tidak. Nah, saya tadi baru pertama kali ini tapi saya dapat luar biasa ini. Saya sudah cukup melihat kedahsyatan India. Antara lain yang paling mereka tunggu antara kemudian tentunya kulit India dahsyat semua. Dan kami sadar bahwa India itu adalah saudara dua kita, yang kita banyak sekali menyerap peradaban dan kebudayaan. Waktu saya melihat bangunan ini kan bangunan Rajawi, saya sangat tergetar sumpah saya. Kemudian saya coba merenungi makna di balik bangunan ini. Tadi saudara religius Bapak Menteri sudah menyampaikan dengan Bapak Profesor, dan itu sudah menyampaikan dengan sangat indah. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang khusus. Karena di ruangan ini kebetulan hadir the most powerful man in Indonesia yang saya sudah kenal lama, tapi beliau sangat rendah hati sehingga tidak sadar, banyak yang tidak sadar. Mungkin yang sadar cuma saya mungkin, tapi sebetulnya yang lain sadar tapi nggak begitu jelas gitu ya. Bahwa sebetulnya kekuasaan di Indonesia ini berada di tangan beliau. Saya yakin andai kata Bapak Presiden hadir di sini, beliau pun tidak menentang pendapat saya, yaitu tokoh ini adalah Pak Hasyim. Nah, beliau kaget sendiri kan? Nah, itulah contoh bukti kerendahan hati beliau. Ya, you are the most powerful. Ya, Anda silakan bantah. Saya tidak bergeming. Ya, dan kebetulan di ruangan ini juga hadir seorang bekas pemulung yang dengan upayanya sendiri itu juga sudah menjadi doktor, dan saya banyak belajar Hindu dari beliau. Bhagavad Gita dari Anda saya coba pelajari, walaupun tidak mampu saya menghayati karena sangat dalam maknanya. Nah, bangunan ini merupakan manifestasi perjuangan dua tokoh tadi, Pak Hasyim dan Pak Gobalan.
Ya, tepuk tangan memang ya. Terima kasih Pak Bakri. Ya, Anda pernah juga menjadi the most powerful, tapi sekarang sudah lewat masanya. Nah, di sini itu, tapi ya masih ya, Anda masih berkuasa loh di Golkar, itu luar biasa. Nah, saya tak tahu benar bahwa tanpa kedua beliau ini, Pak Prabowo tidak akan berhasil menjadi presiden. Tolong tepuk tangan ya, ini betul-betul ya. Nah, ya juga sebetulnya tanpa dua beliau itu, Bapak tidak menjadi Menteri Agama, Bapak tidak menjadi Menteri Luar Negeri. Terus itu teman saya itu ya tidak mampu mewujudkan cita-cita beliau sejak zaman dulu kala. Ya, kemudian ada dari kehutanan. Wah, ini saya harus hubung-hubungkan dulu. Bagaimana nih ceritanya? Kalau setahu saya kehutanan itu menjadi penting pada waktu Mahabharata, waktu Pandawa nebas. Nah itu dia. Ya sudah, Anda aja yang ngomong dah. Ya, jadi kehutanan itu penting sekali. Ya, karena waktu Pandawa samar, ya itu sebelum Pandawa samrat itu di hutan dahulu. Kemudian dibabat, kemudian Pandawa boyong, kemudian ke Indraprastha. Itu semua lewat kehutanan. Nah, Pak Kobalen dan teman-teman dari dari keluarga besar Kuilmu, iya, itu putranya Siwa ya, yang kakaknya atau adiknya Ganesha? Adiknya Ganesha. Oke. Nah, saya ucapkan atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih pada Pak Hasyim dan Pak Kobalen dan anggota pengurus bangunan hebat ini, karena Anda ikut membangun bangsa ini. Ya, ini masa Pak Prabowo ini merupakan bagian penting dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Ya, memang kita jauh lebih muda ketimbang India, walaupun tidak terlalu jauh, lebih muda dari Republik India. Kalau India duluan siapa Pak Bakri? Kita proklamasi. Indonesia dulu. Oh, jadi kita ini sebetulnya kakaknya India di politik, geopolitik ya. Tapi kebudayaan kita harus akui India adalah kakak saudara tua kita. Jepang juga ada urusan kita betul. Ya, Nah, maka atas nama bangsa Indonesia ini, Museum Rekod Dunia Indonesia akan menganugerahkan piagam penghargaan Museum Rekod Dunia Indonesia kepada Pak Kobalen atau Pak Hasyim. Oke, because he is the most powerful, dia yang menentukan ya. Makanya di sini. Nah, begini. Semula rekod ini diajukan dengan penuh rendah hati sesuai ajaran Hindu sebagai rekod Indonesia. Tetapi setelah kami menyaksikan apa yang terjadi di sini, setelah mendengar wejangan dari Bapak Menteri, dan setelah melihat bangunan yang demikian dahsyat ini, kami tidak bisa mengakui ini sebagai rekod Indonesia. Kami harus mengakui ini bukan sebagai rekod Indonesia, tetapi rekod dunia. Oke, silakan. Ya.
Di sini masih rekod Indonesia. Nanti tolong diganti ya. Anunya rekod dunia ini. Ya. Piagam penghargaan Museum Rekod Dunia Indonesia dianugerahkan kepada Dr. A.S. Kobalen, PhD, DLT, atas rekor kuil masyarakat India terbesar di Sri Sanata Dharma Arayam di Indonesia. Ya, tetapi buat saya ini adalah memiliki makna yang sangat penting untuk menjalin perdamaian dunia. Jadi semoga teman-teman kita di Israel, di Palestina, di Korea Utara dan Korea Selatan, dan di mana mereka masih bertikai, Rusia dan yang diserbu Rusia, Ukraina itu semua akan terinspirasi oleh pertemuan hari ini dan menjalin bukan perang tetapi perdamaian dunia. Terima kasih, tepuk tangan untuk para pemenang. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Saya harus meluruskan umat sedharma Bapak Ibu sekalian. Tempat ini tidak akan pernah terjadi tanpa Gemasadana saya Partai Gerindra. Gemasadana tidak akan pernah ada sebelum ada Partai Gerindra. Kesimpulannya tempat ini ada karena ada Partai Gerindra dan di belakang Partai Gerindra Kepala Garuda dan Sang Pendekar 08 Bapak Haji Prabowo Subianto dan segenap para pendiri partai senior-senior kami dan Bapak Hasyim. Jadi ini bukanlah sebuah karya Kobalen, saya bukan siapa-siapa, kehebatan saya hanya satu, saya mantan pemulung Kota Medan, penyemir sepatu, yang hidup dan besar di jalanan, yang kadangkala menikmati makanan dari lubang sampah. Kondisi itu nggak mungkin membangun seperti ini. Kalau nggak ada Pak Prabowo, kami nggak mungkin bisa dapat dukungan bantuan. Nggak ada Partai Gerindra, nggak ada Gemasadana yang menjadi sayap Partai Gerindra. Saya harus meluruskan ini, tanpa dua kekuatan besar, Bapak Prabowo dan Partai Gerindra, Gemasadana tidak ada, dan tempat ini tidak ada Pak. Anugerah penghargaan Indonesia maupun internasional sebenarnya layak diterima oleh Pak Prabowo dan para pendiri partai senior yang memikirkan dan melahirkan partai dengan keringat darah dan nyawa. Karena saya salah satu saksinya berapa banyak kader-kader kami di dalam memperjuangkan partai untuk masuk di tingkat nasional harus mengorbankan nyawa, darah, dan lain-lainnya. Terima kasih Pak. Hebat sekali. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kampanye 2029. Ya. Terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara peresmian Kuil Jakarta Murugan Temple. Semoga perayaan suci ini membawa berkah bagi kita semua, memperkuat persaudaraan dan menjadi inspirasi dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengundang segenap panitia Mahakumbhabhishekam 2025 agar maju ke podium.
Hadirin sekalian, acara foto bersama tadi menutup acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Om Shanti 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 Om. Ya sahabat Nusantara, baru saja kita bersama-sama menyaksikan bagaimana berlangsungnya prosesi peresmian kuil Hindu terbesar di Indonesia. Dan bisa dilihat ini di belakang saya baru saja selesai dilakukannya foto bersama. Dan tadi juga secara resmi dinobatkan bahwa kuil Hindu atau Jakarta Murugan Temple ini dinobatkan sebagai kuil terbesar versi India, bahkan menjadi kuil terunik tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Dan ini juga langsung disematkan begitu ya oleh Jaya Suprana untuk penghargaan ini. Dan tampaknya kita akan melihat suasana terkini. Iya, kapan lagi di sini? Di sini. Ada juga di sini. Bim. Dia mau kunjungan ke apa? Kita tinggal bawa aja.
kasih Bapak. Ya, ya.
Saya masih berada di area puncak di atas kuil seperti itu, dan memang tampak Hashim Joyo Hadikusumo ditemani dengan Raja Juli Antoni dan juga Nesar Patria sedang berkeliling untuk melihat-lihat suasana di sekitar area kuil Jakarta Murugan Temple ini. Ya, saat ini memang tampaknya Hashim Joyo Hadikusumo masih berkeliling untuk melihat-lihat suasana di sekitaran kuil di Jakarta Murugan Temple ini. Dan tidak hanya itu, ini adalah suasana terkini. Dari tadi juga sempat berfoto bersama. Izin Pak, sebentar terkait ini aja. Pak Hashim, halo, apa kabar Pak? Luar biasa sekali ya Pak Hashim bisa hadir di peresmian kali ini. Boleh kasih tanggapannya Pak terkait peresmian ini menjadi kuil Hindu terbesar ya, tidak hanya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Betul, betul. So ini memang saya berbangga ya. Saya kira kami semua hadirin berbangga kita bisa menyaksikan peresmian kuil Hindu terbesar di Asia Tenggara ternyata. Dan ini juga tempat ibadah bagi orang Hindu khususnya dari keturunan India ya, yang selama ini tidak ada di Jakarta. Dan saya sebagai warga negara Indonesia berbangga bahwa tempat ibadah ini ya, yang mewakili umat Hindu, ini temple Hindu, kuil Hindu, ini bisa dibangun dan diresmikan oleh pemerintah Indonesia yang tadi Menteri Agama mewakili Pak Prabowo Subianto. Dan ini menunjukkan toleransi ya, toleransi dari bangsa Indonesia ya, yang ditunjukkan kepada semua agama ya, semua suku, agama, ras ya, kelompok, ini semua agar supaya ini tetap tanah air mereka ya, tanah air kita semua ya, tempat rumah kita semua. So saya kira ini makna daripada peresmian hari ini ya. Dan saya lihat sudah ada jemaat dari ya, agama Hindu yang sudah beribadah tadi ya, sudah beribadah, sudah sembahyang ya. Dan ini saya kira sangat membanggakan kita semua ya. Pak Hashim, tadi kan sebenarnya Pak Presiden juga sebenarnya ingin meresmikan secara langsung, cuman berhalangan. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto begitu? Ya. Sebetulnya Pak Prabowo menghendaki ya hadir, tadi semua sudah ada, aparat protokol istana, Pas Pampres sudah siap, tapi ternyata beliau kurang sehat ya dan berhalangan. Namun sebetulnya pesan yang beliau mau sampaikan kepada hadirin ya, dan juga kepada bangsa Indonesia dan juga kepada bangsa India, bahwa Indonesia
tempat yang sangat hormati semua agama, ya. Semua agama, semua ras, semua budaya, ini Indonesia menghormati. Pemerintah Indonesia yang dipimpin beliau tetap menghormati dan bertekad menjaga, ya, menjaga kebersamaan, kebinekaan, ya, yang itu sebetulnya. Yang tadi kita juga saksikan ada pesan penting dari Perdana Menteri India yang ditujukan Pak Prabowo. Nama Pak Prabowo disebut 6 kali, ya. Begitu menghormati Pak Prabowo dan bangsa Indonesia, ya. Pak Perdana Menteri Modi katakan sebetulnya hubungan kita dengan India kan sudah sejak berapa ribu tahun, ya. Berapa ribu tahun. Minggu lalu Pak Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day, ya, Hari Republik India, hari Minggu yang lalu. Tapi kita juga ingat bahwa tamu kehormatan pertama dalam sejarah India, ya, pada Republic Day itu tahun 1950 itu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang pertama, Presiden Prabowo ke-15 yang hadir. Ini menunjukkan suatu penghormatan, ya, dari bangsa India kepada bangsa Indonesia. Pak Hasyim, ini kan bukan yang pertama ya bahwa ada rumah ibadah yang menjadi sorotan dunia. Sudah ada Istiqlal dan sekarang kuil Hindu ini. Apakah kedepannya nanti akan ada rumah-rumah ibadah lain? Tentunya ini kan bisa menjadi eksistensi kita di mata dunia internasional untuk menunjukkan toleransi dan kebinekaan. Itu seperti apa? Nanti kedepannya ada program khusus mungkin dari Pak Presiden juga? Ya, saya kira, ya, masyarakat manapun, ya, yang ingin bangun tempat ibadah itu sesuai konstitusi kita itu sangat boleh diizinkan, ya, dan bahkan pemerintah Indonesia akan melindungi, ya. So apa saja ini karena masyarakat Hindu keturunan India belum ada tempat, ya, ini yang mungkin yang mencatat sejarah, ya. Nah, kalau ada dari agama lain mau bikin, ya, saya kira pemerintah Indonesia akan sangat membuka kesempatan itu. Oke? Terima kasih banyak Pak Hasyim. Sehat terus Pak. Terima kasih. Masih, ya. Thanks. Thank you, Pak. Nusantara TV. Nusantara Pak. Ya, itu tadi wawancara kami langsung dengan Hasyim Joyo Hadikusumo. Bagaimana telah disampaikan juga bahwa sebenarnya untuk peresmian dari kuil Hindu yang merupakan kuil Hindu terbesar di Indonesia ini yang seharusnya diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena sesuatu dan lain hal berhalangan hadir, dan sekarang memang sudah menyampaikan pesan-pesan khususnya bagaimana keberagaman dan toleransi agama ini memang harus dikuatkan begitu, dan juga ini adalah merupakan sebuah bentuk kebebasan untuk beribadah bagi semua agama. Dan tentunya ini sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa yang menjadi program yang sudah diberikan begitu, dan tentunya tadi juga memberikan pesan bahwa untuk memberikan rumah ibadah adalah kebebasan setiap dan hak asasi setiap manusia, dan pastinya jika nantinya untuk tidak akan dipersulit dan pastinya ini akan menjadi diberikan kebebasan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kaum minoritas seperti itu yang akhirnya bisa menunjukkan bukti kebinekaan Tunggal Ika begitu, dan saat ini sudah terbukti dengan salah satunya selain banyak rumah-rumah ibadah juga yang sudah didirikan, dan salah satunya di sini di kuil Hindu ini Jakarta Murugan Temple, dan bahkan bisa menjadi rekor sejarah di mana ini menjadi kuil Hindu terbesar versi India bahkan terunik di dunia. Dan sampai saat ini memang masih tampak para pejabat negara masih tampak berlangsung berfoto-foto dan juga tentunya menikmati suasana di puncak kuil ini. Memang dari sini pun kita bisa menikmati suasana yang sejuk begitu ya di udara Jakarta, dan selain itu juga tentunya keindahan dari ornamen-ornamen dan desain kuil yang cantik
di mana ini adalah perpaduan budaya yang tidak hanya dari tradisi India, begitu juga ada perpaduan dari etnik Jawa, Bali, dan ini yang menjadi kolaborasi bagaimana sebuah percampuran budaya ini bisa bersatu dan bisa berkolaborasi, sehingga disinilah nantinya akan menjadi pusat budaya dan tentunya edukasi. Selain tentunya akan menjadi tempat ritual untuk beribadah umat beragama, khususnya untuk agama Hindu. Dan demikian laporan kami langsung dari Jakarta Murugan Temple. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa Nusantara TV, sahabat kita.